Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini dengan Naila Asmal Mazaya dengan NIM 25070160191 dari Psikologi 2D. Di sini saya akan membahas tentang perkembangan fisik dan juga perkembangan sosio-emosi pada masa dewasa akhir. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan definisi itu sendiri dari masa dewasa akhir. Masa dewasa akhir ini sendiri adalah fase kehidupan mulai dari usia sekitar 60 sampai 65 tahun hingga akhir hidup. Ditandai oleh proses penuaan atau aging yang berlangsung terus-menerus. Perubahan fisik utama. Yang pertama, perubahan tubuh dan juga postur. Penurunan tinggi tubuh karena penyusutan tulang belakang dan juga sendi. Seiringnya usia, tulang belakang dan juga sendi mengalami penyusutan sehingga tubuh tampak lebih pendek. Perubahan berat badan, lemak meningkat lebih dulu lalu menurun di usia lanjut. Lemak tubuh biasanya meningkat dulu, lalu bisa menurun saat usia makin lanjut karena massa otot berkurang. Yang kedua yaitu ada perubahan kulit dan juga rambut. Kulit menjadi lebih tipis, kering, dan juga kurang elastis. Karena produksi minyak alami kulit menurun, kulit jadi mudah keriput. Rambut memutih dan rambut tubuh semakin berkurang. Pigmen rambut berkurang sehingga rambut memutih dan pertumbuhan juga melambat. Dan yang terakhir ada sistem kardiovaskular. Fungsi jantung berkurang, pembuluh darah kurang fleksibel. Jantung bekerja lebih lambat. Kekuatan pompa jantung menurun, jadi tubuh tidak sekuat dulu saat aktivitas berat. Hal ini menyebabkan penurunan daya tahan terhadap stres fisik, yaitu pembuluh darah kurang lentur, yang akhirnya aliran darah jadi kurang lancar sehingga mudah lelah dan juga tekanan darah meningkat. Lalu selanjutnya ada perubahan pernafasan. Kapasitas paru-paru itu menurun. Pada masa dewasa akhir ini, paru-paru itu tidak lagi menampung udara sebanyak saat muda. Lalu efisiensi pertukaran oksigen itu berkurang. Tubuh jadi lebih ngos-ngosan saat banyak bergerak. Lalu ada perubahan otot dan juga tulang. Massa otot dan kekuatannya menurun, sarkopenia. Jadi otot itu melemah saat sudah memasuki masa dewasa akhir. Jadi massa otot berkurang sehingga tenaga dan kekuatan itu menurun. Tulang kehilangan mineral sehingga membuat resiko osteoporosis dan juga patah tulang itu lebih tinggi atau meningkat. Sensori, penglihatan dan juga pendengaran. Ketajaman penglihatan berkurang. Presbiopia. Mata lebih sulit fokus melihat dekat, contohnya saat membaca. Pendengaran menurun, usia terkait kehilangan sensor. Suara pelan atau nada tinggi makin sulit terdengar jelas. Lalu yang selanjutnya ada konsekuensi fisik dan fungsi. Menurunnya kekuatan otot yang akhirnya membuat gangguan keseimbangan dan juga mobilitas. Penurunan fungsi sensorik. Meningkatkan resiko jatuh dan juga kecelakaan. Perubahan metabolik meningkatkan resiko penyakit kronis seperti diabetes dan juga penyakit jantung. Inti dari perkembangan fisik di masa dewasa akhir. Masa dewasa akhir menandai penurunan fungsi fisik akibat proses penuaan di seluruh sistem tubuh. Perubahan itu termasuk struktur tubuh, fungsi organ, sensitivitas alat indera, dan juga kekuatan otot. Namun, dengan gaya hidup sehat, yaitu aktivitas dan nutrisi yang baik, proses penuaan bisa dikelola dengan baik. Selanjutnya ada definisi dan fokus perkembangan sosial masa dewasa akhir. Perkembangan sosial mencangkup perubahan dalam hubungan, peran, identitas sosial, serta interaksi dengan lingkungan yang dialami individu sepanjang hidup, termasuk pada masa dewasa akhir. Pada masa dewasa akhir ini, kurang lebih usia 65 tahun ke atas, fokusnya bergeser pada refleksi hidup, pemeliharaan hubungan yang bermakna, dan penyesuaian diri terhadap berbagai perubahan sosial. Teori psikososial. Teori Erikson yaitu integrity versus despair. Individu mengevaluasi hidupnya secara retrospektif.
yaitu integritas dan juga despair. Integritas yaitu merasa puas atas kehidupan yang telah dijalani, sedangkan despair atau keputusan yaitu rasa tidak puas, penyesalan, takut menghadapi kematian. Keberhasilan menghadapi tahap ini akan mempengaruhi kualitas hubungan sosial dan juga kebahagiaan saat lanjut usia. Lalu, perubahan dalam hubungan sosial. Yang pertama, seleksi dan kualitas hubungan. Orang dewasa akhir cenderung menyeleksi hubungan yang paling penting secara emosional, keluarga inti atau sahabat dekat, dan mengurangi hubungan yang kurang bermakna. Ini bukan semata-mata isolasi negatif, melainkan prioritas pada hubungan yang memberi kepuasan emosional atau lebih sering dikenal dengan socio-emotional selective theory. Lalu yang kedua, dukungan sosial. Dukungan dari orang terdekat seperti orang tua, anak, pasangan, dan juga sahabat sangat penting dalam menjaga kesejahteraan sosial dan emosional di lanjut usia. Perubahan seperti pensiun, kematian teman atau pasangan, atau berkurangnya mobilitas dapat mengurangi jaringan sosial dan menuntut penyesuaian diri. Lalu yang terakhir, ada isu sosial yang sering dialami. Kesepian dan isolasi. Seiring bertambahnya usia, frekuensi interaksi sosial dapat menurun karena kehilangan partner hidup atau teman sebaya. Kesepian dapat berdampak negatif pada kesehatan mental dan kesejahteraan secara umum. Lalu ada perubahan peran sosial, yaitu mengalami masa pensiun. Perubahan status menjadi non-pekerja itu perlu adaptasi terhadap peran baru. Penurunan keterlibatan dalam kegiatan yang dulu rutin dilakukan. Dan juga penyesuaian peran ini mempengaruhi identitas sosial dan rasa kontribusi. Sekian penjelasan dari saya mengenai perkembangan fisik dan juga sosio-emosi pada masa dewasa akhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.